Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini segmen evaluasi dari buku tematik kelas 6 tema 1. Ya, bacalah teks berikut. Harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat, berkurangnya jumlah jenis mangsa dan perburuan. Jumlah harimau Sumatera saat ini berkisar 400 ekor, sedikit sekali ya. Mereka hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dibandingkan jenis harimau yang hidup saat ini. Harimau jantan dewasa memiliki tinggi hingga 60 cm. Ukuran panjang hewan ini dari kepala hingga kaki mencapai 250 cm dan berat hingga 140 kg. Harimau betina memiliki panjang rata-rata 198 cm dan berat hingga 91 kg. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning, kemerah-merahan, hingga oranye tua. Buatlah kesimpulan dari teks di atas. Ya, harimau Sumatera terancam punah. Ya, terancam punah. Populasinya tinggal 400 ekor. Ya, itu adalah kesimpulannya. Ya. Mungkin kesimpulan yang kedua bisa ditambahkan, harimau Sumatera adalah berukuran paling kecil dan berwarna paling gelap dibanding harimau lain yang ada di dunia. Ya, harimau Sumatera berukuran paling kecil tetapi berwarna paling gelap dibanding harimau yang lainnya. Dan nggak usah tetapi ya, dan paling gelap dibanding harimau lainnya. Oke, ini adalah kesimpulannya. Ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan nilai sila dari nilai kelima sila ya. Ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan nilai-nilai kelima sila dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan dengan singkat manfaat dan perilaku tersebut bagi masyarakat dan lingkungan sekitarmu. Yang pertama yang jelas yang berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai sila ini bisa beribadah tepat waktu. Karena Pak Ali Muslim ya, mungkin yang agama lain juga bisa menyebutkan yang senada dengan ini ya, sholat tepat waktu ya, dan jelaskan dengan singkat manfaat perilaku tersebut bagi masyarakat di lingkungan sekitarmu. Ini lebih kepada pribadi kalau sholat 5 waktu seperti ini ya, atau mungkin yang lain yang berhubungan dengan masyarakat adalah membagi daging kurban misalnya ya, boleh, atau tidak apa-apa ditambahkan ya, mungkin sikap yang lain yang sesuai dengan pengamalan Pancasila ya, membagi daging kurban. Ini yang kedua ya, tapi tetap sila pertama daging kurban. Nah, ini jelas bermanfaat untuk masyarakat sekitar ya. Nah, ini manfaatnya adalah membuat masyarakat bisa menikmati daging kurban ya. Masyarakat sekitar bisa menikmati daging kurban ya, gitu saya singkat saja. Yang nomor 2 misalnya sila 2 kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Paling enak kalau seperti ini ya, kita
pada ini, pada keliru. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak semena-mena dengan orang lain atau saling mencintai sama manusia. Mengembangkan banyak ya, ini yang bermanfaat untuk manusia. Misalnya tidak semena-mena terhadap orang lain. Tidak semena-mena dengan orang lain. Semena-mena dengan orang lain. Saya kasih warna lain aja, manfaatnya untuk masyarakat sekitar, ya. Ya, masyarakat tidak terjadi kericuan di masyarakat. Terjadi keresahan di masyarakat. Atau tidak meresahkan masyarakat. Orang kalau semena-mena itu meresahkan masyarakat, ya, membuat masyarakat itu merasa tidak nyaman, ya, seenaknya sendiri semena-mena itu, ya, misalnya kebut-kebutan, misalnya mengolok-olokkan orang, itu kan enggak menyuruh-nyuruh orang yang tidak pada tempatnya, itu perbuatan yang tidak menyenangkan. 3, mencintai sesama manusia, ya. Yang 3 bisa salah satu contohnya adalah mencintai produk dalam negeri, masuk ya, mencintai produk dalam negeri. Bisa ya, ini salah satu pengamalan Pancasila sila ketiga. Ya, kalau kita mencintai produk dalam negeri, ya, produk dalam negeri akan semakin berkembang. Semakin berkembang. Ya, nomor 4 misalnya melaksanakan hasil mufakat, ya, dengan baik, melaksanakan hasil musyawarah. Nah, ini juga tidak menimbulkan kericuhan, ya, sehingga membuat masyarakat tertib, misalnya membuat masyarakat menjadi lebih tertib, menjadi lebih tertib, ya. Nomor 5 mungkin tidak contohnya tidak bergaya hidup mewah, ya, tidak boros, ya, tidak boros, tidak, atau mengambil makan secukupnya, gitu aja ya, mengambil makanan secukupnya, makanan secukupnya, ya. Nah, ini artinya kita tidak boros, ya. Nah, kalau tidak mengambil makanan secukupnya, ya, orang lain akan kebagian makanan, ya, tidak memboroskan sumber daya alam. Sumber daya alam. Oke. Seperti itu, ya. Jadi Pancasila itu memang luar biasa. Kalau kita amalkan banyak nilai-nilai positif. Apa manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan? Ya, kalau kita lestarikan, maka kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan tersebut akan terjamin. Hidup hewan dan tumbuhan akan terjamin, sehingga kita juga akan bisa selalu mendapatkan manfaatnya, bisa selalu mendapatkan manfaatnya. Ya, begitu punah, ya, kita sudah tidak dapat manfaatnya lagi. Ya, bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan? Ya, tidak melakukan penebangan liar, misalnya penebangan
liar. Terus tidak melakukan perburuan liar untuk hewan ya, tidak melakukan perburuan liar. Ya, itu salah satu caranya, masih banyak cara yang lain. Ya, seperti penangkaran hewan langka, ya itu. Buatlah soal cerita dengan menggunakan operasi hitung campuran. Gunakan bilangan 3, 6, 7. Kamu bisa menggunakan tanda kurang, tambah, kali, bagi. Ya. Misalnya kita sekarang paling enak dalam jual beli ya, dalam jual beli. Misalnya Budi lagi, Pak Ali kok selalu Budi, Ali, Budi, cinta ABC. Ya. Sekarang Wati, ini adalah karakter zamannya Pak Ali. Sekarang kan karakternya kan ada Benny ya. Kalau Pak Ali pakai yang jadul saja. Wati sekarang kakaknya Budi. Wati, ya, membeli 3 kotak kue yang tiap kotak berisi 6 kue, yang berisi 6 ya, 6 buah kue ya, selama seminggu ya. Berarti setiap pagi ya, Wati setiap pagi membeli 3 kotak kue yang tiap kotak berisi 6 buah kue selama seminggu ya, 6 kue titik ya, selama seminggu. Berapakah total kue yang telah dibeli Wati? Sama seperti tadi, saya menyembunyikan 6-nya dalam setengah lusin. Sekarang 7-nya saya sembunyikan di kata selama seminggu. Seminggu itu adalah 7 hari ya. Catatan, seminggu ini sama dengan 7 hari. Ya, cara menghitungnya bagaimana? Ya, cara menghitungnya adalah ini semua dikalikan. Ya, semua dikalikan. Jadi jumlah total kue sama dengan 3 kotak dikalikan tiap kotak adalah 6 buah, belinya selama seminggu. Ya, coba kalian hitung sendiri. 3 kali 6 kali 7 gitu ya. Kalian bisa membuat sendiri juga. Ini salah satu contohnya. Sebutkan kegiatan ekonomi 2 negara ASEAN ya, dan jelaskan hubungannya dengan kondisi geografisnya. Ya, coba saya akan memilih yang aneh saja, geografis ya. Geografis saya pilih Singapura. Ya, Singapura ya, kegiatan ekonominya lebih banyak pada perdagangan. Ekonomi ya paling banyak pada perdagangan dan perkantoran ya, paling banyak pada perdagangan dan perkantoran karena merupakan jalur perdagangan yang sangat ramai ya. Negaranya dilalui jalur perdagangan yang sangat ramai. Nah, satu lagi yang unik adalah Brunei Darussalam. Saya ngambil Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ya. Nah, kita lihat di sini Brunei Darussalam
Darussalam kok Darussalam. Brunei Darussalam ini lebih banyak gas alam dan minyak bumi. Ya. Brunei Darussalam. Ya, dari segi geografinya dia lebih banyak kegiatan ekonomi utama adalah ekonomi utama adalah tambang, minyak, dan gas alam. Minyak bumi ya, tambang minyak bumi dan gas alam. Ya, karena memang geografinya banyak menghasilkan produk seperti itu ya, minyak dan gas alam. Oke, sudah cukup ya, 2. Kalian bisa memilih yang lain, misalnya kalian bisa memilih Filipina. Filipina itu dari geografinya dia akan lebih banyak karena tanahnya subur ya, sama dengan Indonesia ya, lebih banyak pertanian di sana ya. Apalagi daerah-daerah Sungai Mekong ya, kayak bagian seperti Thailand yang dilewati Vietnam, itu jelas pertanian ya. Laos di situ itu lebih banyak pertanian di sana. Ya, saya memilih yang ini yang unik Mas ya. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Ya, di sini kita belajar evaluasi ya. Di video ini maksudnya, kalau hari ini mungkin yang kalian pelajari banyak, ini untuk kalian jawab sendiri ya. Bagaimana cara kamu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan berbagai jenis hewan dan tumbuhan? Ini kita bebas membuat kalimatnya, pada intinya adalah melestarikan hewan dan tumbuhan. Amati lingkunganmu, apakah hewan dan tumbuhannya terawat? Bagaimana kamu membantu merawatnya? Sampaikan kondisi lingkunganmu dan rencanamu untuk merawatnya kepada gurumu. Ya, kita akan lanjutkan nanti di segmen Aku Cinta Membaca. Ya, videonya cukup dulu. Ini khusus evaluasi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.